أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kemudahan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di Masjid An-Nur yang kita cintai ini. Salam serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia Idul Fitri yang sudah mengerahkan tenaga dan pikiran dari beberapa hari yang lalu mempersiapkan demi terwujudnya kegiatan di pagi hari ini. Lelahkan Allah surga kejarannya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami ucapkan ahlan wa sahlan buat seluruh jemaah Masjid An-Nur. Id Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jemaah Masjid An-Nur yang telah memilih Masjid An-Nur sebagai tujuan tempat untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya, kami atas nama DKM Masjid An-Nur mengaturkan permohonan maaf apabila dalam pelayanan kami dalam melayani jemaah sekalian masih banyak kekurangan di sana sini. Kami atas nama Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Generasi Islam pertama ditempa dan dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid. Di masjid mereka dididik mendapatkan pelajaran, berlatih keterampilan, mengatur siasat serta menyelesaikan permasalahan kaum muslimin. Dari masjid umat bangkit. Di masjid hati mereka terpaut dan sebagian hidup mereka berada di masjid. Sesungguhnya yang memegang masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa masjid di masa Rasulullah begitu makmur? Bisa jadi karena banyaknya fungsi dan peran lebih banyak dari yang kita gunakan saat ini. Beberapa fungsi masjid selain sholat 5 waktu yang sudah dicanangkan di Masjid An-Nur antara lain pelayanan keumatan melalui bidang zakat, infak, sedekah, dan berkolaborasi dengan seluruh DKM. Pelayanan keumatan dibangun beberapa program yang sedang dijalankan. Yang pertama, teras masjid berbagi Masjid An-Nur, bank beras Masjid An-Nur, buka puasa sunnah Senin dan Kamis di Masjid An-Nur. Pelayanan pendidikan, tempat pendidikan atau pembelajaran dan dakwah, dan alhamdulillah melalui bidang peribadatan, bidang pendidikan dan berkolaborasi dengan seluruh DKM. Beberapa program juga sedang dijalankan antara lain kajian rutin ahad subuh, tadabbur Quran, ngaji lansia, ngaji bapak-bapak dan remaja, dan terakhir pendidikan Quran anak. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu Masjid An-Nur mendapatkan tanah wakaf yang insya Allah akan segera dibangun gedung TPQ, Sentra Pendidikan Quran, guna menunjang pelayanan pendidikan. Untuk itu kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk terlibat dalam pembangunan gedung ini. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih diberi kesempatan hidup di dunia, jangan sampai kita menyesal seperti firman Allah Ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran dalam surat Al-Munafikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa yaqulu rabbi laula aghartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas shalihin.
Allah, sekiranya Engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang sholih. Ayat ini menceritakan pesan seorang hamba yang menyadari begitu utamanya bersedekah. Kalaulah aku, kata Allah, menghidupkan engkau kembali ke dunia, wahai hambaku, apa yang kau minta? Mereka menjawab, fa'as-sodaqo, aku ingin bersedekah, ya Allah. Wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Rencana pembangunan gedung TPG ini akan dimulai setelah terkumpul dana 40% dari nilai anggaran 1,6 miliar yang sudah direncanakan kurang lebih 500 juta. Insya Allah pembangunan gedung TPG ini akan dimulai. Dana yang terkumpul dari informasi Bendahara Masjid An-Nur selama bulan Ramadan sebesar 156.011.800 rupiah. Untuk informasi pembangunan gedung TPG bisa temui panitia pembangunan atau bendahara pembangunan Bapak Haji Harnawa STMT dengan nomor rekening 719398075 atau bisa dilihat di banner yang sudah menempel di dinding Masjid An-Nur. Untuk informasi selanjutnya dari panitia pelaksanaan zakat tahun 1443 Hijriah telah selesai dilaksanakan kegiatan penerimaan zakat fitrah, zakat infak dan zakat sedekah dengan total akhir sebagai berikut. Yang pertama, beras sebanyak 1 ton 378 kg. Untuk infak uang sebesar 11.252.000 rupiah. Untuk zakat mal sebesar 25.450.000 rupiah. Infak dan fidyah sebesar 2.685.000 rupiah. Bahwa zakat tersebut telah dibagikan kepada yang berhak menerima sebanyak 275 mustahik dan fisabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas apa yang telah diberikan, memberi barokah atas apa yang masih ada di tanganmu, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Informasi yang terakhir yaitu informasi khatib sekaligus imam pada sholat Idul Fitri kesempatan pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Hafiz Suyanto LC. Sebelum ditutup, mengingatkan kembali tata cara sholat Idul Fitri. Untuk yang pertama, 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kami ulangi tata cara sholat Idul Fitri: 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin ini informasi-informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk lanjutan dari jemaah sekalian yang ingin berinfak atau wakaf pembangunan gedung TPG, bisa langsung hubungi panitia pembangunan yang tersebar di pelataran Masjid An-Nur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada petugas untuk berfastabiqul khairat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.